perlu adanya membentuk organisasi mahasiswa NU khusus di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena semuanya itu gratis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan ilmu, pengalaman, hikmah bagi saya sendiri dan bagi seluruh penonton cerita ini. Kali ini saya akan menceritakan dari sejarah berdirinya organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau biasa disebut sebagai PMII itu merupakan sebuah organisasi mahasiswa di Indonesia ekstra kampus yang berlandaskan dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berdiri pada tanggal 17 April 1960 di Surabaya, Jawa Timur. PMII berdiri itu secara kolektif oleh 13 orang mahasiswa dan pemuda Nahdlatul Ulama serta mendapatkan restu dari ketua PBNU pada saat itu, yakni Kiai Haji Idam Holid. PMII juga memiliki sebutan, yakni Organisasi Bintang 9 dan Biru Kuning, merujuk pada ornamen dan warna pada logo dan lambang PMII. Pengen tahu cerita dan sejarah berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dengan julukan Organisasi Bintang 9? Simak video ini sampai selesai. Latar belakang terbentuknya organisasi PMII. Berdirinya PMII itu dilatar belakangi oleh situasi dan keadaan pada saat itu. 3 partai politik besar di Indonesia itu memiliki sayap keorganisasian mahasiswa. Di antaranya Partai Nasional Indonesia itu punya GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Masumi punya HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan Partai PKI, Partai Komunis Indonesia itu mempunyai CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Sementara mahasiswa yang terafiliasi oleh NU itu tidak memiliki jalur aspirasi politik. Terutama ketika NU itu keluar dari Masumi pada tahun 1952 dan NU mendirikan sebuah partai politik pada tahun 1955. Organisasi-organisasi pendahulu pada Desember 1955 di Jakarta itu terbentuknya organisasi IMANU, Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama, yang dipelopori oleh Wail Haris Sugianto. Dan di Surakarta berdiri organisasi KMNU, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, yang dipelopori oleh Mustahal Ahmad. Akan tetapi organisasi IMANU dan KMNU itu tidak diberikan restu, bahkan ditentang oleh pimpinan pusat IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, disebabkan karena dari pihak PBNU 2 tahun yang silam itu baru membentuk badan otonom, yakni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama pada tanggal 24 Februari 1954. IPNU juga memiliki rasa kekhawatiran akan adanya IMANU dan KMNU itu menghilangkan eksistensi keberadaan organisasi IPNU di tubuh NU. Gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU itu muncul kembali pada Muktamar kedua IPNU di Pekalongan pada tanggal 1-5 Januari 1957. Akan tetapi gagasan tersebut kembali ditolak oleh pihak IPNU karena dari pihak IPNU tidak ingin merasa tersaingi. Sebagai bentuk kompromis terhadap pertentangan tersebut, pada Muktamar ketiga IPNU di Cirebon pada tanggal 27 sampai 31 Desember 1958 itu membentuk Departemen Perguruan Tinggi di organisasi IPNU.
Akan tapi seiring berjalannya waktu, Departemen Perguruan Tinggi dan pihak IPNU itu terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tugas organisasi. Karena apa? Pemikiran seorang pelajar dan mahasiswa itu berbeda. Di samping itu, dari pihak mahasiswa itu tidak bebas mengekspresikan aspirasi politik. Karena apa? Karena dari pihak mahasiswa itu selalu diawasi oleh pihak IPNU. Dengan begitu muncul lagi gagasan pendirian organisasi mahasiswa NU. Pada puncaknya di Konbes IPNU, Konferensi Besar Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang pertama di Kaliurang pada tanggal 14 sampai 17 Maret 1960. Dalam Konbes tersebut itu memutuskan perlu adanya membentuk organisasi mahasiswa NU khusus di perguruan tinggi. Dalam Konbes tersebut juga menetapkan siapa saja sih yang akan merumuskan pendirian organisasi mahasiswa NU. Ditetapkanlah 13 orang yang ingin merumuskan pendirian organisasi mahasiswa NU. Di antaranya, pertama, Ahmad Khalid Mawardi, Jakarta. Yang kedua, M. Said Budairi, Jakarta. 3. M. Sobeh Ubaid, Jakarta. 4. Makmun Syukri, Bandung. 5. Hilman, Bandung. 6. Ismail Maki, Yogyakarta. 7. Munsif Nahrawi, Yogyakarta. 8. Nuril Huda, Surakarta. 9. Laili Mansur, Surakarta. 10. Abdul Wahab Jailani, Semarang. 11. Hizbullah Huda, Surabaya. 12. M. Khalid Narbuko, Malang. 13. Ahmad Hussein, Makassar. Itulah 13 mahasiswa NU yang merumuskan pendirian organisasi mahasiswa NU. Deklarasi. Pada tanggal 14 sampai 16 April 1960, dari pihak mahasiswa NU itu mengadakan sebuah musyawarah pertama yang dilaksanakan di Sekolah Muamalat NU Wonokromo di Surabaya. Musyawarah pertama tersebut itu dihadiri dari berbagai mahasiswa NU, di antaranya dari Jakarta, Bandung, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, serta dihadiri oleh perwakilan Senat Perguruan Tinggi yang bernaungan Nahdlatul Ulama. Pada musyawarah pertama tersebut itu diperdebatkan apa nama dari organisasi mahasiswa NU. Dari pihak Yogyakarta itu mengusulkan nama Himpunan atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni. Dari pihak Bandung dan Surakarta itu mengusulkan nama PMII. Timbul lagi pertanyaan, P-nya itu kepanjangan dari apa? Apakah persatuan ataukah perhimpunan? Dari perdebatan tersebut itu disepakati bahwasannya P-nya itu merupakan kepanjangan dari pergerakan. PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dalam musyawarah pertama tersebut, selain dari pembuatan nama organisasi kemahasiswaan, juga membuat sebuah susunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga organisasi, serta memilih dan menetapkan Mahbub Junaidi sebagai Ketua Umum PMII, M. Khalid Mawardi sebagai Wakil Ketua PMII, dan Said Budairi sebagai Sekretaris Umum PMII. Mereka bertiga itu diberikan amanah dan wewenang untuk membuat struktur dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Deklarasi peresmian berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu pada tanggal 17 April 1960 bertepatan pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriah. Independensi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pada awalnya PMII itu berdiri
sepenuhnya di bawah naungan pihak organisasi Nahdlatul Ulama secara struktural maupun fungsional. Sejak dasawarsa 70-an, Orde Baru itu mengucilkan fungsi dari partai politik, sekaligus menyederhanakan partai politik secara kuantitas. Dan isu back to campus serta organisasi-organisasi profesi kepemudaan itu mulai diperkenalkan melalui kebijakan BKK, Badan Koordinasi Kemahasiswaan, atau NKK. Maka PMII menuntut adanya pemikiran realistis. Pada tanggal 14 Juli 1972, berarti 12 tahun setelah deklarasi PMII, itu melakukan sebuah musyawarah besar di Murnajati yang berisi dan menetapkan sekaligus memutuskan independensi atau PMII keluar dari organisasi manapun. Kemudian peristiwa tersebut dikenal dengan Deklarasi Murnajati. Setahun kemudian pada tahun 1973 mengadakan kongres di Ciloto, Jawa Barat, mewujudkan manifestasi independensi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia.